Begitu juga dengan kita zakat. Kita akan memperhatikan ketika kita selalu menghitung dari usaha-usaha yang kita lakukan, dari hasil panen kita, selalu kita hitung berapa zakatnya. Karena kenapa? Kita menginginkan kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Kita menginginkan kualitas dari ibadah karena kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bersedekah. Karena kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya sedekah yang kita keluarkan itu harus disertai dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menginginkan sedekah kita banyaknya atau sedikitnya, biar sedikit. Yang penting kita ikhlas. Makanya usahakan dalam kehidupan kita ini, usahakan jangan lewatkan hari kita tanpa sedekah. Jangan lewatkan hari kita tanpa sedekah. Sedekah itu beraneka ragam. Bisa bersedekah berupa uang. Kalau tidak ada uang, kita bisa bersedekah berupa pakaian. Ketika kita sedekahkan pakaian kepada sesama manusia, maka pakaian yang kita sedekahkan itu, apalagi dia digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya meskipun kita sudah meninggal dunia, maka sedekah kita selalu mengalir. Maka itu disebutkan dengan termasuk adalah amal jariah buat kita. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah ada salah satu guru dipertanyakan bahwa ketika kita ingin bersedekah, ketika ada dua orang yang bertetangga, fakir dan miskin. Satunya fakir miskin ini rajin sholat. Yang tetangganya ini fakir miskin tetapi tidak rajin sholat. Siapa yang diutamakan ketika kita ingin bersedekah? Apa jawaban guru kita ini? Utamakan yang sholat. Karena kalau yang sholat kita sedekahkan, maka akan mengalir terus pahalanya karena dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seringlah kita sedekahkan. Makanya ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, daripada baju kita digantung saja di lemari kita banyak tidak digunakan, maka tidak ada salahnya kita berikanlah tetangga kita, kita berikanlah saudara-saudara kita, agar nantinya ada menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian yang telah berikan. Karena harta sebenarnya ada itu 3 macam. Yang pertama yang kita makan, yang kedua yang kita pakai, dan yang ketiga yang kita sedekahkan. Tentunya yang kedua ini, yang kita makan, yang kita pakai tidak akan kekal. Tetapi yang kekal adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya itu nanti akan menjadi tabungan kita di hari kemudian. Makanya guru kita mengatakan penyesalan yang pertama seseorang ketika dia meninggal dunia, dia menyesal karena dia tidak bersedekah. Dia akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kembalikan saya di muka bumi. Saya ingin bersedekah ya Allah, saya ingin bersedekah. Makanya ada umur yang diberikan oleh Allah, ada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita selalu bersedekah. Kalaupun tidak mampu secara uang, bisa berupa pakaian. Kalau tidak bisa berupa juga makanan. Ketika kita membuat makanan, khususnya ibu-ibu sekalian, ketika kita membuat makanan, Rasulullah SAW itu selalu menganjurkan. Dibaratkan kita bikin pisang hijau. Meskipun pisangnya 3, tapi kita membuat airnya ada 5 ember ibaratnya airnya. 5 ember ibaratnya airnya. Artinya meskipun hanya sepotong saja pisang kita berikan tetangga, tetapi 1 baskon airnya. Begitu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita bagaimana kita ingin selalu berbagi. Kenapa yang itu kita perhatikan? Tadinya karena kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kemudian kalaupun tidak ada kemampuan kita bersedekah berupa makanan, bisa juga berupa ilmu pengetahuan. Sama halnya ketika kita berdakwah, kita menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, sabda Rasulullah SAW, itu semua adalah bentuk sedekah di jalan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun tidak ada, bisa juga berupa tenaga. Ketika kita melihat ada orang ingin angkat sesuatu dan tidak ada kemampuan yang bisa kita bantu, marilah kita hidupkan gotong royong di masyarakat kita. Itu semuanya adalah bentuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita harus menghadirkan atau menanamkan di dalam hati kita ini namanya motivasi dalam beribadah, sehingga kita memiliki semangat dalam beribadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Ibaratnya kehidupan kita di dunia ini, ibarat kenapa orang tidak mengenal lelah, tidak mengenal terik matahari, tidak mengenal namanya hujan untuk bekerja. Karena kenapa? Kadangkala ada upah, ada keluarga kita untuk dihidupi, maka dari itu dia termotivasi untuk bekerja. Alangkah ganjilnya seseorang, dia bersemangat untuk bekerja kehidupan dunianya, namun tidak ada semangat, tidak ada motivasi untuk bekerja untuk kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan akhirat itulah nantinya, di tempat situlah kita akan kekal nantinya. Orang yang tidak ada bekalnya di hidup di dunia ini, baik ibadah wajibnya begitu pula dengan ibadah sunnahnya, maka nantinya di hari kemudian dia akan menggigit jari. Di hari kemudian tentunya penyesalan yang akan muncul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Dia tidak memperhatikan namanya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hadirkanlah semangat, motivasi dalam beribadah, sehingga ibadah yang kita lakukan, ibadah yang berkualitas, karena kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mudah-mudahan ada manfaatnya saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.